Yang pertama, landasan psikologis. Landasan psikologis ini berkaitan dengan pemahaman tentang karakteristik perkembangan peserta didik yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini penting agar pendekatan pengelolaan dan layanan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Kemudian ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, individual differences, perbedaan individual. Setiap anak unik dalam kemampuannya, minat, gaya belajar, dan kebutuhan. Kemudian ada motivasi belajar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik sangat mempengaruhi keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, ada self-esteem dan kebutuhan dasar, di mana berdasarkan kebutuhan Maslow, anak perlu merasa aman, diterima, dan dihargai agar optimal dalam pembelajarannya. Kemudian ada landasan sosial. Landasan sosial ini berfungsi pada konteks lingkungan siswa yang mencakup keluarga, masyarakat, dan status sosial ekonomi yang mempengaruhi perilaku dan perkembangan belajarnya. Ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, keadilan sosial dalam pendidikan. Madrasah harus mengomunikasikan kebutuhan semua siswa tanpa diskriminasikan. Yang kedua, ada kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat, di mana ini keterlibatan orang tua yang sangat penting, terutama bagi siswa dari latar belakang kurang mampu. Yang terakhir, inklusi sosial. Inklusi sosial ini menghormati keberagaman dan menciptakan ruang inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kemudian ada rancangan sistem layanan madrasah. Yang pertama ada sistem identifikasi awal dan pemetaan kebutuhan, yang dimana kita bisa tes diagnostik awal aspek akademik dan psikososial, wawancara dengan orang tua atau wali, pemetaan siswa berkebutuhan khusus melalui observasi dan asesmen profesional. Kemudian ada layanan bimbingan dan konseling atau BK. Program BK ini sangat proaktif, pelatihan keterampilan sosial, regulasi emosi, dan penguatan motivasi belajar. Kemudian ada pembelajaran inklusif dan diferensiasi, kurikulum fleksibel dengan pendekatan diferensiasi instruksional. Berikut adalah strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk Yayasan Pendidikan Cahaya Siliwangi berdasarkan landasan manajemen sumber daya manusia atau MSDM, serta rancangan program pengembangan profesional berkelanjutan dan sistem insentif non-insentif yang disesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Yang pertama, ada perancangan SDM, menentukan kebutuhan jumlah, kompetensi, dan distribusi guru dan staf berdasarkan kondisi di tiap sekolah. Yang kedua, ada rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, ada penilaian kinerja. Yang kelima, ada perbedaan dan motivasi. Nah, untuk strategi pengelolaan SDM di Yayasan Cahaya Siliwangi, kita bisa pengembangan profesional berkelanjutan, dikembangkan dengan pendekatan low cost, high impact seperti micro learning program atau pembelajaran singkat dan terfokus. Semisalkan durasinya 10-15 menit per sesi. Media yang digunakan seperti WhatsApp Group, Google Classroom, atau Moodle. Konten, kita bisa membuat konten seperti video pendek, infografis, atau modul e-learning. Topiknya, kita bisa memakai komunikasi efektif dan pelayanan prima untuk tenaga kependidikan, pendidikan karakter, dan penguatan moderasi beragama. Kemudian ada analisis lengkap dan rencana strategis pengelolaan pendidikan untuk kasus SMK teknologi maju yang ingin meningkatkan relevan lulusannya terhadap kebutuhan industri 5.0 namun menghadapi resistensi dari guru seniornya. Yang pertama ada landasan filosofis.
Nah, berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya dalam konteks industri 5.0, pendidikan harus membentuk lulusan yang memiliki keterampilan teknis sekaligus kemanusiaan atau soft skill. Yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan yuridis. Kemudian, selanjutnya ada rencana strategis SMK Teknologi Maju dengan visinya menjadikan SMK unggulan berbasis teknologi dan inovasi yang menghasilkan lulusan siap kerja dan adaptif terhadap perkembangan industri 5.0. Misinya meningkatkan kompetensi guru dan siswa berbasis teknologi terbaru, mengembangkan kurikulum kolaboratif bersama industri, menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Yang ketiga, ada tujuan meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi, mengurangi kesenjangan antara lulusan dan dunia kerja. Kemudian ada strategi implementasi perubahan. Yang pertama ada audit dan evaluasi. Yang kedua ada revisi kurikulum berbasis industri 5.0. Yang ketiga ada pengembangan guru Teacher Development Program. Kemudian ada strategi komunikasi mengatasi disentensi guru. Yang pertama, pendekatan humanis dan partisipatif. Libatkan guru senior dalam penyusunan kebijakan perubahan. Beri ruang diskusi, dengarkan kekhawatiran mereka. Kedua, edukasi dan pelatihan bertahap. Pelatihan berjenjang dan berbasis kebutuhan. Yang kemudian ada apresiasi dan insentif. Penghargaan untuk guru yang beradaptasi cepat. Kemudian ada kemitraan dengan dunia industri atau DUDI. Nah, strategi kemitraan mendatangkan MOU dengan perusahaan teknologi lokal atau nasional. Kemudian implementasi program kemitraan, di mana program magang tertekstur untuk siswa, kunjungan industri, dan pembelajaran berbasis proyek nyata, project based learning, teacher factory yang disesuaikan dengan ini, produksi industri mitra. Terima kasih, cukup sekian jawaban dari saya.